Baik, selamat pagi Pak Hendrik dan juga semuanya. Perkenalkan, nama saya Fredrik Abdurrahman Bangun. Saya dari kelas 12.5 dan hari ini saya akan membawa sebuah topik yang menurut saya cukup menarik dan juga relevan di zaman sekarang, yaitu perubahan peran gender, ya terutama gender dalam keluarga akibat globalisasi. Jadi globalisasi ini tentu kita semuanya tahu bahwa sudah membawa banyak sekali perubahan di segala aspek hidup kita, termasuk juga dalam struktur sosial keluarga. Kalau dulu akan terlihat jelas peran laki-laki dan juga perempuan yang sudah ditunjukkan secara jelas lah, tapi sekarang semuanya itu telah menjadi lebih fleksibel. Jadi di video ini saya akan membahas bagaimana sih peran gender dalam keluarga itu bisa berubah dalam keadaan globalisasi sekarang, juga faktor penyebabnya, serta contoh yang tentunya saya akan berikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, mari kita simak sampai selesai. Dahulu, posisi dalam keluarga itu sudah diturunkan secara jelas dan secara turun-menurun. Jadi dari generasi ke generasi. Contohnya, mungkin peran laki-laki lah. Peran laki-laki ini dan perempuan juga pastinya sudah terlihat jelas. Misalnya kalau laki-laki itu, mereka adalah seorang ayah yang akan mencari nafkah, dan sedangkan ibu adalah seorang ibu rumah tangga yang mengurus isi dalam rumah. Jadi pola ini pun juga akhirnya terbentuk dan menjadi norma tersendiri. Dulu sebelum ada eranya globalisasi, laki-laki akan cenderung berkeluar di luar rumah, sementara ibu akan mengurus di dalam rumah. Itu merupakan pola yang sudah ditentukan sebelum globalisasi. Tapi seiring perkembangan waktu dan zaman, hal ini menjadi mudah untuk berubah. Baik, lalu apa aja sih faktor yang menjadi penyebab perubahan peran gender dalam struktur keluarga ini? Saya akan menjelaskan ada 5 faktor. Mari simak. Yang pertama, kemajuan pendidikan. Sekarang, perempuan ini memiliki kesempatan yang lebih besar untuk mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi. Juga akhirnya mereka tidak harus bergantung pada suami, karena mereka sudah bisa memiliki karir yang tinggi, berbeda dengan dulu yang hanya bergantung dengan suaminya saja. Yang kedua, perubahan ekonomi, di mana biaya hidup zaman sekarang ini semakin tinggi dan juga menuntut keluarga minimal memiliki setidaknya 2 sumber pendapatan. Oleh karena itu, perempuan juga banyak yang ikut bekerja untuk membantu perekonomian keluarga. Yang ketiga, itu adalah teknologi dan digitalisasi. Dengan adanya internet dan juga pekerjaan berbasis digital, ini memberikan kesempatan yang lebih banyak dan juga mempermudah untuk orang-orang, terutama perempuan, yang kini sudah bisa bekerja di rumah tanpa harus berepot-repot pergi ke suatu tempat. Maka mereka bisa bekerja sambil mengurus keluarga. Yang keempat, itu adalah pengaruh budaya barat atau media sosial. Banyak budaya luar yang masuk, misalnya melalui film, media sosial, atau berita-berita yang memiliki konten dan isi tentang stereotip gender. Hal ini mempertanyakan stereotip gender tradisional terhadap banyak aspek. Dan yang kelima, kesetaraan gender dan hak perempuan, di mana gerakan kesetaraan gender ini mendorong perubahan sosial, di mana laki-laki dan perempuan ini seharusnya memiliki hak yang sama dan setara dalam peluang, termasuk dalam peluang karir dan juga urusan rumah tangga. Sekarang kita akan masuk ke dalam contoh. Yang pertama, ibu yang bekerja, ayah yang mengurus anak. Di keluarga modern, kita sudah bisa melihat bahwa sudah banyak sekali ibu yang bekerja di luar rumah, sementara ayahnya yang banyak menghabiskan waktu untuk mengurus anak. Ini berkebalikan dengan keluarga tradisional, di mana biasanya sang ayah yang mencari kerja di luar dan ibu yang akan mengurus keluarga di dalam rumah. Dari sini kita sudah bisa melihat suatu perubahan yang cukup besar dibandingkan dengan pola lama, di mana ibu akan lebih banyak di rumah. Lalu yang kedua, suami dan istri saling membantu dalam urusan rumah tangga.
Jika dulu pekerjaan rumah tangga seperti memasak, mencuci, dan mengurus anak itu hanya dianggap sebagai tugas perempuan atau yang biasa diemban oleh seorang ibu, kini kita sudah bisa melihat banyak sekali suami yang ikut serta, meskipun gendernya bukan seorang perempuan. Lalu yang ketiga itu ada perempuan sebagai pencari nafkah utama. Tidak jarang kita menemukan perempuan yang memiliki penghasilan yang cukup besar, bahkan lebih besar daripada sang suami. Contohnya, seorang istri yang bekerja sebagai manajer atau CEO, atau bahkan memiliki bisnis, sementara sang suami ini hanya bekerja dari rumah, atau mungkin menjalankan usaha yang kecil. Lalu yang keempat itu contohnya generasi muda yang lebih fleksibel terhadap peran gender. Mana anak-anak muda pada zaman sekarang, Gen Z ini sudah tidak lagi berpegang pada norma lama tentang peran gender. Juga mereka lebih terbuka lagi pikirannya dengan konsep kerjasama dan juga kesetaraan dalam keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa peran-peran gender dalam keluarga ini semakin fleksibel dan juga menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Baik, jadi untuk menarik kesimpulan dari video ini, kita bisa melihat bahwa globalisasi ini memiliki peran yang sangat besar terhadap peran gender dalam keluarga. Jika dulu kita bisa lihat laki-laki dan perempuan yang memiliki peran yang cukup kaku, sekarang menjadi lebih mudah untuk diubah atau lebih fleksibel. Dan juga mengenai dampaknya ini, sebenarnya ini bisa menjadi dampak yang cukup positif, asal kita bisa mengimbanginya dengan komunikasi yang baik. Meskipun masih ada tantangan, perubahan ini bisa kita ayomi dan juga kita bisa ubah jadi dampak yang positif. Dan juga kita juga harus memperdalam pemahaman kita tentang kesetaraan gender dan juga hal-hal tentang gender lainnya. Jadi, secara kesimpulan, perubahan ini merupakan perubahan yang bisa dibilang cukup positif, asal kita bisa mengayominya dengan baik dan juga mendorong komunikasi yang lebih baik. Maka perubahan ini bisa membuat Indonesia menjadi lebih beragam dan juga maju. Baik, itu sekian dari video saya. Terima kasih sudah mendengarkan dan mohon maaf bila saya ada salah kata. Saya Fredrik Abdurrahman Bangun dari kelas 12.5. Saya pamit undur diri.